Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan kami Zaidan Mall. Di sini kami akan memberikan tutorial bagaimana memakai kain ikram yang praktis, yang yang pas buat kita di sana, bagaimana tidak ribet dan sebagainya. Bapak yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini nanti bisa membantu bapak-bapak dalam melaksanakan ibadah umroh ataupun haji. Baik, bapak-bapak sekalian, untuk pakaian ihram itu hanya terdiri dari dua kain ihram. Satu kita pakai di atas dan satu di bawah. Cara pemakaiannya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita pakai kain ihram untuk yang bagian di bawah. Cara pemakaiannya masing-masing berbeda. Di sini kami akan memberikan informasi atau bagaimana cara memakai kain ihram yang itu pas menurut kita. Kalau mohon maaf kalau yang bapaknya besar, itu berarti ya butuh kainnya yang ukuran juga besar. Kalau dengan ya seperti ini umum saja. Kalau masalah harga itu ada yang dari murah sampai mahal, tergantung kualitasnya. Bapak yang dirahmati Allah, ya, sebelum kita memakaikan kain ihram, ya, kita harus pastikan bahwa kain yang kita pakai ini suci. Kain yang kita pakai ini tebal, jangan sampai tembus pandang. Ya, ketika kena sinar matahari itu nanti sampai kelihatan ya, postur kita. Bapak yang dirahmati Allah, ya, ketika kita memakai kain ihram yang perlu kita perhatikan, mohon maaf, kita dilarang untuk memakai senilai baju berupa apapun, ya, termasuk kopiah, songkok seperti ini harus dilepas, ya. Kemudian baju ini juga harus dilepas, semuanya dilepas, ya. Karena ini tutorial, mohon maaf, ini kami tetap pakai. Tapi kalau ketika aslinya kita harus melepas, termasuk mohon maaf celana dalam. Ini semuanya harus kita lepas. Kaos dalam, pokoknya yang melekat pada tubuh kita itu harus kita tinggalkan, kita lepas. Karena itu merupakan larangan atau tidak diperbolehkan. Baik, saudara sekalian, bapak-bapak yang dirahmati Allah, kita kibaskan kain ihram, ya, supaya kelihatan bersih, tidak ada kotoran yang melekat. Kemudian seperti halnya kita memakai sarung atau kemben, ya. Caranya kita bagi dua seperti ini, kita masukkan, ya. Ini kita sisakan sedikit, ya, ujungnya. Ini kita lipat di sini ujungnya, berikutnya kita lipat. Setelah kita lipat, ini kita gulungkan. Kita pastikan ini kuat, jangan sampai melorot atau istilahnya lepas. Terus kemudian kita juga harus lihat, ya, ketika memakai kain ihram itu harus menutup aurat, jangan sampai pusarnya kelihatan. Makanya ketika memakai kain ihram harus di atas pusar, karena aurat laki-laki adalah pusar ke bawah. Nah, ini batasannya harus di atas ujung mata kaki, di atas mata kaki, ya, nggak boleh kain ihram kita
sampai eh, ke lantai. Ini usahakan jangan sampai, karena itu menjaga kesucian kita, jangan sampai kena kotoran dan sebagainya. Makanya harus di atas mata kaki seperti ini. Berikutnya kita pastikan ya, apakah dalam kita duduk kemudian beraktivitas itu memudahkan kita atau tidak. Jangan sampai ketika kita beraktivitas sampai terbuka aurat kita. Hanya harus hati-hati. Nah, kita coba duduknya. Ini aman. Ketika jalan pun ya aman. Jalan aman ya. Untuk aktivitas apapun ini kita usahakan praktis ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Sehingga kita dalam beraktivitas ini akan memudahkan. Kalau kita khawatir kemudian sampai kemudian melorot dan sebagainya, kita gunakan sabuk haji atau umroh. Ini fungsinya untuk mengencangkan kain ihram kita. Ini ada ukurannya ya, ada ukurannya, bisa dilebarkan, dikecilkan sesuai dengan besarnya tubuh kita. Ini caranya ya. Ini untuk pemakaian kain ihram bawah. Berikutnya kita memakai kain ihram yang di bagian atas. Pemakaiannya sama. Ini kita hembuskan dulu ya. Kemudian kita letakkan di bahu kita, di belakang kita. Ini. Terus cara pemakaian untuk kain ihram yang atas, ketika kita tawaf, maka tangan kanan kita itu harus kelihatan sampai ke tiang. Tapi kalau untuk ibadah yang lain, sholat, sa'i dan sebagainya, ini tertutup. Caranya praktis, caranya simple. Sebenarnya yang penting itu menutupi tubuh kita itu sudah diperbolehkan, tidak apa. Kecuali untuk tawaf itu harus kelihatan lengannya, harus sampai kelihatan ketiak. Jadi begini, saudara sekalian, pada ujung kain ihram yang sebelah kiri ya, ujungnya ini kita talikan di belakang supaya tidak lepas ya. Ini bisa kita talikan di antara sabuk atau dimasukkan kain ihram ya, seperti ini. Kemudian kita kencangkan. Nah, ini kemudian kalau ini untuk ibadah sholat, sa'i dan sebagainya seperti ini. Kemudian ini ujungnya juga kita masukkan di sabuk kita atau di sini ya, seperti ini. Kalau ini praktis, tidak ada yang menjurai ke bawah ya, tidak sampai kena lantai dan sebagainya kotor. Ini kita mau ibadah apapun ya, ini kita sangat praktis sekali ya. Jadi nggak khawatir lepas dan sebagainya. Ini untuk ibadah sa'i, ibadah yang lain ketika ihram seperti ini. Ini boleh hanya disampaikan begini juga tidak mengapa, tidak dosa, tidak salah ya, sama benarnya. Tapi kalau kita pengen praktis, ini kita masukkan saja ya di sabuk tadi. Insya Allah. Nah, coba perhatikan, sangat praktis sekali, sehingga kita mau aktivitas apapun, lari, mau jogging, mau apa saja, ini praktis. Tidak membuat tubuh kita ini terbebani dan sebagainya.
Jadi seperti itu. Nah ini kalau ketika tawaf kita ambil ya, kita taruh di selangkangan kita, ya, selangkangan tangan ya. Sama di taruh di sini di pundak juga tidak mengapa, tapi biasanya kalau tawaf itu banyak orang biasanya malah jatuh ya. Jatuh nanti kalau nyerimpeti orang lain bagaimana? Lebih baik kita masukkan saja tadi ya, kita masukkan di sabuk ini tadi belakang ya. Insya Allah kita akan tawaf dan sebagainya ini agak mudah, yang penting kelihatan sampai ya. Ya, Bapak sekalian yang dirahmati Allah, tadi tutorial kita tentang cara praktis memakai kain ikrom, akan ikrom yang kita gunakan. Jangan sampai kain yang kita pakai, kita gunakan ini membebani diri kita. Jadi kita ambil yang sangat praktis sekali, simple, sehingga seperti yang Anda lihat ya, ini tidak kita gerak beraktivitas apapun, ini mudah ya. Dan sekali lagi aurat kita ya ini tidak sampai kelihatan. Jadi seperti itu Bapak-bapak yang dirahmati Allah, mudah-mudahan tutorial ini, praktek cara memakai pakaian ihram ini bisa bermanfaat bagi panjenengan, dan kami juga berdoa mudah-mudahan panjenengan Bapak-bapak sekalian bisa menjalankan ibadah umrah ini dengan maksimal dan mudah-mudahan mendapat pahala di sisi Allah. Demikian dari kami, ada yang kami mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.